salam sejahtera, salam laras polos. Kali ini saya akan membahas teknik menembak ikan di dalam air. Saling berbagi aja ya. Untuk pasar mania pemula kan mungkin agak bingung menembak ikan di dalam air. Gimana caranya? Sudah tembak kok kena. Kadang kita itu frustasi gitu. Kali ini saya akan sedikit berbagi yang harus diperhatikan menembak ikan di dalam air itu. Yang pertama, kalau kita pakai redot, kita harus hearing dulu redotnya, setel redotnya. Setel redot itu gak perlu jauh-jauh, jarak 4 meter itu sudah cukup. Soalnya redot kalau 4 meter kena ya, kalau jarak 10 meter ya pasti kena. Begitupun selanjutnya untuk jarak 20 meter kita mungkin cuma nambah powernya aja kayak gitu. Yang kedua kita harus tahu posisi ikan di dalam air. Biasanya ikan di dalam air itu kan kak tentu, kadang di permukaan, kadang ada yang di dalam, kadang yang ada di dalam lagi. Jadi kita harus tahu posisi ikan itu sendiri. Kalau ikan di permukaan air kayak gini ya, kayak gini, itu perkenaannya di bawah perut, kita tembak aja di bawah perut. Itu untuk ikan di permukaan. Ini air ikan, kita shot di bawah perut ikan. Selanjutnya, kalau untuk ikan yang agak dalam seperti ini, kita shot di depan ikan, mungkin jarak 1 jengkal atau setengah jengkal kayak gitu. Tinggal kita kira-kira aja, kita sering berlatih, kita pasti tahu jarak ikan itu sendiri. Semakin dalam ikan berarti kita tembaknya semakin di depannya semakin agak jauh kayak gitu. Begitupun seterusnya. Mungkin ada teman-teman yang tanya, kenapa ya nembak ikan itu kalau di dalam air kok ditembak depannya, kok nggak ditembak pas ikannya atau ditembak belakangnya? Itu karena pembiasan cahaya. Berarti ikan yang kita lihat itu dari atas air itu bukan posisi yang sebenarnya, itu karena pemantulan cahaya. Yang kedua itu ada tekanan air. Jadi kita nembak dari sini, otomatis peluru itu akan tertekan air. Kalau kita nembaknya pas kayak gini ya, kita nembaknya pas ikannya, pasti peluru dibelokkan air, jadi kenyanya di atasnya. Jadi kita ambil titik di depan ikan. Kalau kita tembak di depan ikan, des kayak gini, peluru itu semakin ke dalam itu semakin berat karena ada tekanan air. Jadi peluru itu dibelokkan oleh air, jadi masih bisa kena ke ikannya kayak gitu. Intinya kayak gitulah, pasti teman-teman paham. Kalau nembak ikan itu kebanyakan di air yang bening itu lebih susah daripada nembak ikan di air keruh. Kenapa? Karena ikan di air yang lebih bening itu, ikan itu di kedalaman itu masih bisa kelihatan oleh kita. Jadi kita itu kadang-kadang itu bingung, ikan itu jaraknya itu berapa sentimeter dari permukaan air. Kita itu mengira-ngira perkenaannya itu agak susah. Soalnya kalau ikan yang dalam kan, perkenaannya nembaknya agak sedikit ke depan, agak jauh. Tapi kalau ikan di air keruh itu nembaknya lebih sedikit gampang. Soalnya kenapa? Kalau ikan di air keruh masih kelihatan oleh mata, itu jaraknya 1,5 jengkal. Itu ikan sudah samar-samar kelihatannya. Kalau masih sejengkal gitu, masih kelihatan jelas lah ikannya gitu. Kalau di air keruh kan, kalau ikannya dalam banget kan udah gak kelihatan. Jadi kenapa? Jadi kita bisa ngira-ngira. Kalau ikan di air keruh itu masih kelihatan ya, mungkin jaraknya 1,5 jengkal kayak gitu teman-teman. Kalau pengen mahir ya nanti teman-teman pasti mahir lah. Sering latihan, mungkin nembak botol aqua itu dikasih tali
kasih dalam air, ntar coba tembak, ntar dipahami sendiri lah kayak gitu. Atau botol aqua itu dibolongin nanti dimasukkan di dalam air setengah ini punya air, nanti botol aquanya taruh di dalam sini, dikasih pemberat lah, dikasih tali, ntar coba ditembak kenanya di mana, di depannya atau di belakangnya, ntar teman-teman pasti bisa. Mungkin kayak itu saja ya, sedikit sharing kita, sedikit saling membantu lah sama pasar mania kayak gitu. Semoga apa yang saya ucapkan itu bisa dimengerti dan bisa dipahami, semoga bisa membantu teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, untuk biar saya lebih semangat untuk membuat channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.